Shalom horasma dihita saluhutna tarlumobi di hamuaka inanami punguan seksi parupuan di huriata HKBP Cirebon di bagasan Tikion mulatama di tahun 2020 sadaon ima patanakon hatain di bata secara virtual alani ima di hamuaka inanami taparade marohata asa tabuka parsobauta di bagasa Tikion martangang hoho maita di inganata ganuk. Amen. Marede mahita tabuji matuhata syabukede nomor tulu ayat sada tabba tulu. Damin di batana sumulung sang salihut na roha. Ima mga ramoti hati-hati dokot pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata di hamaka inanami punguan parupuan. Hata ni debata di parjupangata di bagasan sadarion. Ima natar surat di Galatia onom ayat sada 1 ayat 10 alai tapa husor maholan ayat 2 holan ayat 2 nema tapa husor di bagasa Tikion sanoma hidup di si Galatia onom ayat 2 bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di bahasa Batak di dok
masih rupa mahamu mamorsan akan doki ima dalam mangaraduti patik ni Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya kaum perempuan HKBP Cirebon, manusia hidup dalam kebebasan di dunia ini. Namun kebebasan yang manusia terima, yang kita terima, bukanlah sebuah kebebasan yang absolut. Bukanlah suatu kebebasan yang mutlak. Kebebasan manusia adalah kebebasan yang terikat kepada hukum Kristus. Di mana hukum Kristus yang dimaksud adalah kepedulian terhadap orang lain dengan sikap saling tolong-menolong. Manusia bisa bebas hidup, namun mereka terikat dengan hukum Kristus yang mengajarkan untuk dapat saling tolong-menolong kepada sesama umat. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Rasul Paulus di dalam konteks renungan ini menyatakan kepada jemaat di Galatia, secara khusus di jemaat Galilea, supaya mereka memiliki sikap, karakter, saling tolong-menolong. Karena apa? Karena Rasul Paulus sendiri merasa bahwa jemaat di Galatia begitu cepat mengalami perubahan sikap yang dari awalnya sebagai pengikut Kristus yang setia, tetapi lama-kelamaan menjadi orang yang tidak lagi mengikut Kristus. Saudara-saudara, setelah Paulus menyelidiki penyebabnya, ternyata ada pengajar-pengajar lain yang memberikan pengajaran yang jauh berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mengajarkan tentang memuaskan diri sendiri. Mereka mengajarkan keegoisan dan sebagainya. Oleh karena itu, Paulus menasihati jemaat di Galatia agar mereka saling bertolong-tolongan menanggung beban yang ada. Dengan tujuan jangan sampai mereka terpecah belah oleh pengajar-pengajar palsu tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini tentu banyak hal-hal yang membuat kita memiliki beban di kehidupan kita sehari-hari. Itu boleh contohnya omongan atau perkataan yang negatif dari orang lain. Itu boleh menjadi beban kehidupan kita. Belum lagi masalah ekonomi yang membuat kita menjauh dari Allah. Sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga jatuh pada perbuatan jahat. Belum lagi masalah anak-anak. Bahkan juga mungkin suami yang tidak seirama dalam rumah tangga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang membuat kita bisa terbeban dalam kehidupan ini. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk dapat saling tolong-menolong dengan sesama kita. Walaupun kita tahu bersama kita hidup dan menghidupi sekarang, kita masih menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa penuh keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu firman ini mau mengingatkan kita, seksi perempuan secara khusus, lakukanlah apa yang bisa saudara lakukan. Walaupun itu kecil. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan sehingga hidup kita selalu berimpact, selalu berdampak dalam hidup dan kehidupan ini. Jika ada orang lain yang mengalami kesusahan, penderitaan, atau apapun warnanya dari beban itu, firman ini mengatakan bahwa hukum Kristus menyatakan agar kita dapat menolongnya semampu kita. Kiranya kita dapat saling menolong
dan membantu kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati perbuatan baik kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami secara khusus kaum perempuan HKBP Cirebon ini. Untuk boleh Tuhan berbuat, bertindak di tengah-tengah kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu kami diajar pada saat ini untuk boleh berbuat bagaimanapun itu bentuk dan cara kami. Itulah bentuk kami bahwa kami saling boleh tolong menolong, dan itu salah satu memenuhi hukum Kristus di tengah-tengah perjalanan iman percaya kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan, kiranya Tuhan yang tetap mengingatkan kami melalui kuasa dari para Roh Kudus-Mu untuk tetap boleh saling tolong menolong, saling mengingatkan, karena itu adalah bahagian daripada ibadah kami. Bapa di dalam surga, berkatilah PHD yang pertama ini, dan untuk selanjutnya, sehingga firman-Mu itu boleh menguatkan hati pikiran kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nuanta pada dema edeta sia buku ede nomor 400 ono pulupitu 400 ono pulupitu ayat sada dohot ayat 2. Laos tapara dema di hamuaka inang peliata di bagasan nama rede hitanon di orang 100 ono pulupitu tapara dema peliata ia pelianon sepasa tomo tuhuria udah tapasa langsung tu situa sektor ta ulas tapasa tong tu sekretariat ni huriata ngatong tapasa hak maisian ia sendirohata mari demahita sian 460 ayat sada dohot ayat 2. Ditanyang alia manami. Alia manami na di bano kijang, saya binarbadia magwarmo. Saya Roma harajonmo. Saya saat mula maliroham di bano tongon song na di bano kijang. Leho matuhami sadarihon na luan syapari. Saya sama dosa nami song panesa nami. Hindusa hidungan lamar dosa tuhami. Unang kami tugu tu pamucunan, palu mahami siang pangago. Hai hona punah harajaon, duhut abugon. Rodia sangapon saliling-liling na. Amin. Asin ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di patang ama. Doho parsauran ni toldi parbadiima nama dohani hamu. Ola nion sahat rodi saliling nililing na. Amin. Amin.
Soal lima na bulan terpadu pa di bagai catiko di hamwa kainan nami siksi parupuan Tuhan tama nama masu-masu ita saluhutna. Shalom. Horas.